Halo semua, selamat datang di channel Chillin Time dengan gua Farel. Saatnya kita bersantai. Di video kali ini, gua akan membahas manga Blue Lock chapter 152 dan 153. Melanjutkan dari video sebelumnya yang membahas mengenai Blue Lock chapter 150 dan 151. Yang dimana gua akan membahas per 2 chapter agar kalian semua dapat menikmati alur cerita serta memahami dengan mudah isi dari manga tersebut. Sedikit flashback, di chapter sebelumnya ditutup dengan Ego yang telah berhasil meyakinkan para pemilik klub top Eropa untuk berinvestasi di proyek yang dirancang oleh Ego, yaitu Neo Egoist League atau NEL. Dan juga di video sebelumnya, gue juga menjelaskan kalau seluruh anggota Blue Lock sedang diberi waktu berlibur selama 2 minggu. Oh ya, sebelum memulai video, gue mau mengingatkan bahwa video ini sudah dipastikan mengandung spoiler berat. Dan untuk kalian semua yang masih stay di video ini, gue anggap sudah siap untuk terkena spoiler. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita masuk ke video pembahasannya. Let's go! Chapter 152 dengan judul Mulai Lagi atau Restart menunjukkan Rin yang sedang melihat berita terkait pertandingan terakhir mereka melawan timnas Jepang U20 kemarin, yang dimana ia sedang membaca berita melalui handphone yang berisikan banyak sekali pertanyaan netizen mengenai permainan terakhir Sae. Maksud permainan terakhir ini adalah saat Sae berduel dengan Rin, dan ternyata Rin berhasil melampaui Sae. Rin bergumam bahwa dia yakin sekali bahwa saat itu ia telah berhasil menghancurkan kemampuan terbaik milik Sae. Namun di sini, Rin kebingungan tentang perasaan baru yang tiba-tiba muncul namun terasa seperti nostalgia. Rin melanjutkan bahwa dulu kakaknya pernah berkata bahwa Rin mempunyai ego yang lebih dari ini. Dan sejak dulu, kakaknya ingin melihat Rin untuk dapat mengeluarkan potensi terbaiknya. Namun sesaat setelah berpikir demikian, ia langsung menarik semua ucapannya kembali, dikarenakan tetap saja saat match terakhir kemarin, Itoshi Sae malah mengakui kemampuan Isagi dan bukan kemampuannya. Di sini, Rin akhirnya bangkit dan memasang target bahwa dia harus berubah untuk menjadi orang yang baru agar bisa mengalahkan Sae dan Isagi. Di sisi lain, Isagi yang sedang bersama keluarganya sedang menonton kembali tayangan di televisi yang menampilkan wawancara terakhir Isagi saat after match melawan timnas Jepang U20. Di sini, ibu dan ayah Isagi yang memuji Isagi dan sangat bangga terhadap putranya itu. Ayah ibunya sama sekali tidak mengerti sepak bola, namun mereka sangat amat senang terhadap Isagi yang terpikat dengan sepak bola. Di sini, sangat terasa momen kehangatan yang terpancar dari keluarga Isagi. Dan saat sudah selesai makan bersama, Isagi yang sedang rebahan di kasur memikirkan kembali ucapan yang diucapkan oleh ayah ibunya, yang mengatakan bahwa Isagi bebas untuk memilih, ia ingin menjadi apa, jalani saja hidup seperti yang kamu mau. Di sini, Isagi mengingat momen-momen bahagia mulai dari ia bertemu dengan fansnya, berhasil mencetak gol penentu kemenangan, dan diliput oleh banyak media. Namun, Isagi juga sadar dan belajar bahwa dia juga meninggalkan banyak sekali hal yang berkesan baginya, mulai dari kehilangan Kunigami, Naruhaya, dan Kira. Akhirnya setelah berpikir panjang mengenai jalan hidup apa yang ingin Isagi tempuh, dengan tekad bulat, Isagi mengatakan bahwa dia ingin hidup di Blue Lock. Sesaat setelah Isagi berkata demikian, notifikasi masuk ke handphone Isagi. Dan ternyata pesan itu dikirimkan oleh Anri yang memberikan pesan bahwa Project Blue Lock akan dimulai kembali. Dan Anri mengatakan bahwa untuk seluruh peserta Blue Lock diharapkan dapat kembali ke fasilitas Blue Lock secepatnya. Tidak hanya Isagi yang mendapatkan pesan itu, namun terlihat Bachira, Chigiri, Nagi, Gagamaru, Igarashi, Raichi,
Nanase, Shido, Iki, dan Hiyori terlihat mendapatkan pesan yang sama. Lalu setelah itu, kita diperlihatkan time skip saat seluruh peserta Blue Lock telah kembali ke fasilitas pelatihan dengan menaiki bus dan terlihat banyak sekali wartawan yang langsung meliput kedatangan mereka. Terlihat yang sudah sampai di lokasi mulai dari Rin, Isagi, Reo, Nagi, Bachira, Aryu, Chigiri, dan Baro. Selanjutnya, kita memasuki chapter 153 dengan judul Lingkungan atau Environment. Terlihat seluruh anggota Blue Lock berjalan di sebuah lorong. Nampak Bachira, Isagi, Nagi, dan Chigiri yang sudah tidak sabar untuk langsung bertanding kembali dan beraksi. Namun, saat mereka telah masuk ke dalam fasilitas Blue Lock, Isagi terkejut dengan adanya tambahan personil. Bukan hanya anggota Blue Lock saja, namun seluruh anggota timnas Jepang U20 pun ikut dalam fase 2 Blue Lock kali ini. Di sini, Isagi yang langsung menghampiri mereka dan bertanya, bagaimana timnas Jepang U20 bisa ada di sini? Dan sang kapten Oliver Aiku menjawab, mereka di sini dikarenakan Ego memanggil mereka semua. Terlihat Bachira yang sangat senang dengan keberadaan mereka. Sedangkan beberapa anggota lain masih membahas mengenai pertandingan bowling antara Blue Lock dan timnas Jepang U20 kemarin. Yang belum nonton episode sebelumnya, silahkan bisa langsung nonton. Link nanti akan gue drop di deskripsi video. Dan di sini, Isagi yang melihat Rin langsung menghampirinya dan mengajaknya berbicara. Terjadi perselisihan antara Rin dan Isagi dikarenakan dua orang ini merupakan rival di Blue Lock. Dan juga dendam Rin pada Isagi yang sangat besar. Dan di saat mereka akan melanjutkan saling mengejek, muncul suara Ego dari layar yang langsung menjelaskan bahwa ia sekarang yang mempunyai kuasa penuh untuk memilih anggota tim nasional Jepang U20 yang baru. Dikarenakan timnas Jepang U20 yang dipimpin oleh Aiku sebelumnya dikalahkan oleh Blue Lock. Maka sesuai kesepakatan, mereka semua akan langsung dibubarkan. Dan tujuan dari fase 2 ini nanti juga Ego akan dapat kuasa penuh untuk memilih anggota timnas Jepang U20 yang baru. Ego mengatakan bahwa masih ada 100 hari lagi sebelum Piala Dunia U20 dimulai. Dan jika Jepang bermain dengan skuad yang ada saat ini, maka dapat dipastikan kemenangan tidak akan dapat diraih. Di sini, Ego lanjut memberikan sebuah pertanyaan, apa yang membuat kalian lebih kuat? Apakah untuk membangun ego kalian? Sadar atas senjata yang masing-masing kalian miliki? Tidak diragukan lagi, itu semua terjadi pada kalian karena lingkungan ini. Ruang tertutup yang kejam dan spesial ini, itulah Blue Lock. Ego mengatakan bahwa untuk naik kelas, akan diperlukan lingkungan yang baru. Kemudian, Ego sudah memutuskan untuk melempar seluruh anggota Blue Lock ke api neraka terpanas yang ada di dunia. Ego melanjutkan bahwa di fase kedua Blue Lock ini nanti, seluruh anggota akan dilemparkan ke dalam puncak dunia, yaitu 5 liga terbesar di Eropa, mulai dari Inggris, Spanyol, Italia, Prancis, dan Jerman. Ego memberikan sedikit referensinya, penilaian mengenai masing-masing negara ini, mulai dari Inggris, liga dengan ciri khas kecepatan dan pertarungan fisik, di mana gol dicetak melalui hukum kekuatan fisik, dan dapat disebut dengan liga hiburan karena bisa membuat semua orang menahan nafas di setiap detiknya. Selanjutnya Spanyol, liga yang menginginkan teknik serta kreativitas. Ini adalah tempat berkumpulnya pemain-pemain yang ingin mengekspresikan kreativitasnya. Kemudian Italia, liga yang menikmati kelicikan dan taktik, gaya permain yang menggabungkan kemampuan individu dengan organisasi tim yang kuat. Lalu Prancis, liga ini berperan sebagai gerbang kesuksesan untuk pendatang baru dan pemain muda. Saat ini, mereka berada di posisi yang bagus untuk menjadi liga terbaik di dunia. Dan terakhir Jerman,
Liga ini secara mendasar paham kalau sepak bola adalah olahraga yang dimenangkan dengan mencetak gol terbanyak. Dan pemain yang saat ini memegang gelar striker terbaik di dunia, Noel Noah, ada di sana. Inzaghi yang mendengarkan hanya bisa terdiam, berpikir negara mana yang ia akan pilih. Lalu, Ego melanjutkan bahwa pertarungan bertahan hidup di lingkungan baru yang akan anggota Blue Lock pilih juga berfungsi sebagai seleksi akhir untuk Piala Dunia U20. Dan satu hal yang akan menjadi kunci untuk memenangkan posisi di antara pemain terbaik adalah dengan menunjukkan keunikan kalian. Ego melanjutkan bahwa mungkin bakat dan senjata kalian akan menonjol di Jepang. Namun, itu semua hanya tergolong hal biasa saja saat bermain dengan pemain kelas dunia. Ini akan menjadi tes berat bagi seluruh anggota Blue Lock. Bahkan kalau saja mereka bisa menunjukkan nilai yang tidak dimiliki oleh orang lain, dunia akan menunggu mereka. Dan di sini akhirnya diperlihatkan siluet untuk kelima coach setiap negara yang akan membimbing mereka semua. Mulai dari Noel Noah, Lavinho, Loki, Snavi, dan Prince. Dan chapter diakhiri dengan Inzaghi yang diberikan pilihan negara mana yang ia akan tuju. Dan terdapat timer agar seluruh anggota Blue Lock dapat segera memilih. Oke, mungkin sekian video review manga Blue Lock chapter 152 dan 153 pada kali ini. Kalau ada kesalahan dalam video ataupun penyampaian yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Kalau kalian ingin request gue membahas manga lain, silakan boleh banget untuk disampaikan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel ini agar gue lebih semangat untuk upload ke depannya. See you on the next video. Chillin'.